Pertanyaan ini tidak terkhusus hanya untuk panitia, tapi untuk kami juga yang ada di depan sini terbuka. Jadi dipersilakan kami kembalikan untuk peserta forum pada sore hari ini. Masuk di sini Pak, karena kalau seandainya permasalahan izin sudah selesai, maka saya pikir tidak perlu ditampilkan ini, silakan membangun apapun di situ. Tapi sensitivitas yang terbangun di masyarakat ini adalah karena masalah-masalah tadi itu yang mungkin juga Ibu Lurah sudah kemukakan, ada tanda tangan yang ternyata Ibu Lurah belum pernah memasukkan tanda tangan tersebut. Baik, saya potong, saya lanjutkan, saya langsung jawab supaya kita minta kembali. Ya. Gimana? Lurah untuk alurnya bagaimana supaya apakah kami soalnya kami masih menindaklanjuti apa yang Ibu Lurah sampaikan, apakah kami presentasi? Baik, terima kasih. Ini untuk kami dari kelurahan memberikan waktu kepada panitia untuk mempresentasikan ini program-program ini dengan satu kali dengan segala sesuatu. Mungkin kalau ada dokumen-dokumen di dalam yang ada ditampilkan, silakan ditampilkan. Nanti setelah itu kita masuk ke diskusi itu yang apa yang Bapak Ibu, saya juga akan ada pertanyaan-pertanyaan kepada pihak panitia. Jadi kita berikan sedikit waktu, walaupun ini supaya kita saling menghargai. Bapak Ibu, kenapa kita ada ini namanya musyawarah, jadi kita berikan waktu sedikit. Tapi kepada panitia, kalau ada hal-hal yang hanya selaku iklan atau apa, lebih baik kita langsung kepada video intinya. Kepada panitia kalau ada, dipersilakan. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk pertanyaan yang tadi akan saya video bangunan yang Bapak Ibu maksudkan mungkin mau jadi seperti apa, seperti ini kurang lebih. Kira-kira bangunan itu kalau jadi seperti itu selesaikan waktu kami ya. Jadi di dalam gereja ini ada kafetaria yang terbuka untuk umum. Kafetaria yang terbuka untuk umum, dan ini bukan desain model gereja tradisional. Ya, ini tidak menggunakan model tradisional. Kayak itu seperti ini kira-kira itu gambarannya. Nah, ini tampilan yang di depan ini. Nah, ini Bapak. Ya, ini dari depan kira-kira seperti itu. Namun kami masih menyesuaikan dengan lahan. Saya lanjutkan. Untuk yang dipertanyakan tadi, saya jawab yang kedua ya. Apakah masih mungkin masalah tanda tangan? Mungkin supaya Bapak Ibu warga RT 12 ya mengetahuinya ya, mungkin kami sudah melakukan koordinasi pertama dengan dinas PU. Saya jawab pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa. Untuk slide KBPR. Ini slide KPPR yang kami koordinasikan bersama dengan dinas PU. Ya, jadi untuk zonasi di tempat itu boleh dibangun karena gereja itu adalah fasos. Jadi kami sudah koordinasikan dengan dinas PU, suratnya sudah ada, kemudian kami tayangkan itu kepada Bapak Ibu. Untuk zonasi, kalau Bapak Ibu mempertanyakan, kenapa harus di sini ya? Untuk tempat dan zonasi sesuai dengan KKPR, tidak ada masalah untuk zonanya. Kemudian untuk masalah tanda tangan, apa yang dipersyaratkan di dalam SKB
dua menteri itu sudah ada. Iya, seperti ini mungkin. Tahu kasih mau tanda tangan juga tuh. Ada yang tanyakan di slide? Sangat banyak. Jadi kami sebenarnya mempunyai 100 lebih orang yang menandatangani surat ini. Jadi akan saya bahas mengenai sesuai aturan SKB 2 Menteri itu persyaratannya adalah 60, bukan 90. 90 untuk pengguna jemaat. Ya. Ya. Jadi untuk masyarakat yang mendukung itu masyarakat sekitar semuanya 60. Dan itu kami punya 100. Namun yang kami 90. Ya, jadi begini. Kalau jemaat kami ada di situ ada 30%, Pak. Ya, maksudnya datanya di sana. Karena Kalau- begini, Pak, ini ya, saya bukan sensitif. Ya, Tapi pribadi soal sebenarnya Ya. tapi kan kalau permasalahan warga yang ada di situ itu kan berbeda-beda pemikirannya kan Pak. Biar nanti pas kota rapat ini pas berdiri gereja nanti ada suara-suara sumbang dari masyarakat yang itu kemudian menimbulkan konflik horizontal lagi. Nah jadi maksud saya adalah diperjelas dulu yang 90 itu setahu saya menurut peraturan menteri bersama itu adalah masyarakat yang memang tinggal di situ, dan ada di pasal lain menjelaskan bahwa pembangunannya itu harus genting dan mendesak. Nanti akan saya ini pesannya. Nah, kemudian 60-nya itu adalah masyarakat yang mendukung. Nah di aturannya kalaupun ada masyarakat yang mendukung 60 dan 90-nya sudah tercapai maka sebenarnya sudah bisa didirikan gitu. Nah pertanyaan kami yang 90 itu diambil dari warga yang mana dulu? Itu yang mungkin kami ingin konfirmasi Pak. Terima kasih. Ya, nah, Terima kasih akan tersinggung. saya langsung jawab saja supaya orang lebih waktu. Jadi terima kasih. Sesuai dengan SKB surat keputusan bersama itu, jadi jemaat yang 90 untuk melakukan ITPF, kemudian 60 untuk warga sekitar. 60 warga sekitar yang kami punya itu saat ini sudah menandatangani itu tadi. Bahkan dapat saya informasikan ada 100 lebih. Ya bisa. Nanti saya jawab dulu supaya tolong FP arah Pak Ustaz. Sudah ada 60 yang ada. Kemudian sesuai dengan SKB kami mengikuti alur. Ya, jadi kami panitia bersama pihak pemilik gereja, tanah gereja tidak ada yang potong kompas, mengikuti semua aturan yang ada. Kami berkoordinasi dengan Pak Ketua, kami koordinasi dengan Lurah, kami semuanya sudah kami lakukan. Tanda tangan sesuai dengan SKB sudah dilakukan. Adapun ketika kami berkoordinasi termasuk dengan Pak RT, kami sudah sampaikan kepada Pak RT. Ya, kami sudah sampaikan kepada Pak RT. Adapun ketika kami membawa hasil yang pertama ketika kami bawa yang 30 orang pertama yang menandatangani itu, ya. Jadi, ya, kalau Bapak Nena masih ingat saya masih bersama-sama dengan Pak Gembala waktu itu ke rumah. Itu setelah kita ketemu dengan Ibu Lurah, kami harus tanya dulu RT. Terus Pak, Ya. waktu Bapak baca cerita dan baca masalah kita arahkan buat masalah kalau boleh cepat kita masih bilang bahwa boleh jangan boleh masalah itu Ya, untuk orang-orang ini Pak, saya jawab ya. Ini teman saya dulu di Papas. Nah, saya jawab, saya tahu apa yang ada di hati Bapak. Namun secara hukum kami sudah lakukan sesuai ketentuan. Masalah kita koordinasikan ya Pak, juga Pak Amina, Pak Bupati. Sebelum kami ke tempatnya Pak Amina, kami mengkonfirmasi 3 pokok hal yang disampaikan tanggal 2 Februari 2023 ya 2023
sebelum kami membeli tanah tersebut, yang disampaikan Ibu Lurah sama dengan apa yang mesti Ibu Lurah sampaikan pada waktu dibuka acara ini, yaitu Kota Bangun adalah kota toleransi. Lihat juga itu gereja ada banyak di sini. Itu satu. Yang kedua, coba cek apakah tanah itu bermasalah, betul Bu Lurah? Apakah tanah itu bermasalah? Cek juga di BPN, cek juga di sana di berbagai tempat, supaya di PU termasuk, supaya orang bisa melihat apa kok melihat tidak. Ketiga, pembahasan akan bagi Bapak Dinas dari situ kami ya, dari situ kami ke rumah Pak RT dan menyampaikan, kami sampaikan, dan Bapak Nena sampaikan apa? Kita mesti ingat pada dia. Iya. Boleh silakan supaya sedikit referensi. Oke, terima kasih. Jadi pembicaraan itu hari dengan Bapak ini, yang mana kita sudah jelaskan bahwa setahu kita dulu itu tanah itu ada masalah. Sempat kita datang ke beliau bahwa mau bikin apa? Kayaknya kan di tanah di situ ada rencana kan ya di tanah begitu. Kita bilang kalau boleh tanggalkan dulu karena tanah itu ada masalah. Setahu saya sih ada masalah. Itu cerita kalau boleh Pak cuma sampai di situ, selebihnya tidak ada. Ya mungkin saya, karena saya hadir langsung bersama dengan Pak Kepala, saya juga berkesempatan supaya nanti berimbang juga dong, jangan sampai kita bikin informasi salah dong. Bapak Kepala juga hadir Pak. Nah, jadi terima kasih buat kesempatan. Nanti akan dilanjutkan juga Pak Joni. Jadi pertama kali kita itu punya niat untuk mencari tempat. Jadi kita dapat tawaran tanah ada sekitar 45. Itu cerita. Nah itu ada orang kasih macam tanah yang di RT 12 itu jadi tempatnya. Ya kita tanya ke beberapa jemaat juga, beberapa orang yang sebagai juga gimana caranya masuk, dan saya buka pelajari ke kedua menterinya. Ya kita diarahkan pertama harus tanya ke kelurahan. Nah mungkin kan tiba-tiba kita langsung ke Kompas. Kita pertama kali tanggal 1 atau 2 Februari datang ke kelurahan. Seperti arahnya di kelurahan itu habis dari sini baru orang ke ketua RT, betul kelurahan. Nah, Pak Yolis menjelaskan. Dari pertemuan orang, semoga kita tidak salah ingat, tapi kita mencatat ada 3 pernyataan dari Bapak Nena yang Bapak RT yang Pak RT sampaikan. Satu, Pak RT menyampaikan bahwa satu orang itu sudah dapat mandat dari dulu bahwa di sekitar sini kamu mau jual tanah, mandat orang. Nanti koreksi kalau salah. Jadi Pak RT menyampaikan kalau mau jual tanah, ada penjualan tanah itu cuma orang net orang. Jadi kita berpikir memang ada orang Kristen, jadi kita mundur. Yang kedua, Pak RT itu mengatakan bahwa itu tanah itu ada masalah, betul seperti apa ya. Nah, bagaimana cara mengecek tanah itu bermasalah? Kita coba cari tahu. Jadi kita cek di 3 tempat. Satu, kapan lalu Ibu Lurah sempat ngomong kalau masalah tanah, tanya aja ke Ibu Lurah. Jadi kita cuma tanya, oh siapa punya itu? Oh, yang punya itu yang Cilina yang pemilik satu. Yang kedua, kita tanya ke BPN, pemilik itu benar-benar sertifikat atas nama siapa? Oh sama juga, ternyata Ibu Lina yang di pertemuan. Yang ketiga, saya kebetulan karena ada teman juga yang pengacara, saya tanya gimana sini alurnya, jangan sampai kita salah langkah. Gitu. Dia tanya begini, salah satu yang menyatakan tanah itu benar-benar itu aman adalah salah satu, kalau sudah tanya mana BPN, oh sudah di kelurahan, ya sudah. Salah satu juga yang paling penting untuk tanya tanah itu bermasalah atau tidak, tanyalah ke pengadilan apakah itu ada gugatan atau tidak, betul? Nah kita tanya ke sana ke pengadilan, dan pengadilan mengatakan tanah itu aman dan tidak ada gugatan sama sekali. Dan dari situ kita belum melangkah sama sekali sampai kita itu langkah ke PUPR secara sonasi. Sekalipun 3 hal itu terpenuhi, kalau secara sonasi tidak diizinkan oleh PUPR, maka kami akan mundur. Nah, kami akan mundur. Yang ketiga, Pak RT sempat menyampaikan, kita juga mau tanyakan ke masyarakat sekitar. Itu benar 3 pernyataan yang kita juga mungkin tim yang kedua dan Ibu dan saya mungkin saya sampaikan. Nah, ini oke. Nah, saya bilang kita tidak akan bisa bergerak sampai semua ini kita terpenuhi. Maka pulanglah kami dan buat rapat dengan tim pembangunan. Bagaimana? Kebetulan ada jemaat kita. Jadi jemaat kita
akhirnya waktu itu tanda tangan terkumpul 34 tanda tangan. Karena begitu kita melantik stop, orang harus ke Dipura dulu, betul Dipura. Kita bawalah tanda tangan 34 beserta dengan KTP, karena mereka perlu berniat kasih KTP juga. Jadi ada semua fotokopi KTP, ada semua di sini. Semua yang data tangani nama dan KTP itu termasuk fotokopi KTP. Mereka kalau orang tanya, kalau berkenan tolong boleh minta fotokopi KTP supaya valid datanya kita. Akhirnya don bilang mau bawa, ya, orang bawa tak perlu, kita foto aja kalau berkenan di KTP supaya tak perlu dari pemilik rumah atau tempat. Orang kumpul KTP kalau tercecer kan repot nanti. Jadi kalau foto dan orang lampirkan semua ada di dokumen ini. Dan berdasarkan tiga pernyataan dari PKT itu kita ke PUPR, kita ke PUPR dan semuanya akhirnya sesudah itu hari Jumat itu kita mengatakan sempat mengatakan bahwa kita jangan dulu teruskan itu, nanti kita hubungi RT. Kalau nggak salah itu hari Jumat betul ya, udah untuk supaya bagaimana ceritanya. Akhirnya terus bilang terus juga dan biar kalau sampai harus tahu itu. Habis dari situ mungkin Bapak Yodi yang dihubungi Pura, saya lupa. Besok hari Sabtu nanti kita diarahkan di Pura untuk jalan sama-sama dengan RT. Nah, kita sudah siap. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan RT karena sesuai dengan juga Pura. Dari situ ternyata ada beberapa jemaatnya juga yang bicara sama kita bahwa ada beberapa orang-orang sekitar itu mungkin sudah dapat, mungkin sudah dikatakan bahwa sudah ada intervensi untuk tidak mendatangani. Makanya kita sudah dari hari Sabtu itu sudah tidak turun. Kenapa? Karena kita mau kita special sama Pak Yoli, ada tim juga ya kan, Pak Alfa juga dan Pak RT juga yang harus turun. Tapi karena kita sudah dapat kabar itu, kita tidak jadi turun karena nanti yang mendatangani posisinya sudah tidak netral. Gitu, sudah tidak netral karena di intervensi itu. Kalau waktu kita itu cari tanda tangan sesudah itu, kami harus jujur. Banyak juga warga yang mengatakan, Pak, kami tidak bisa menandatangani. Kami juga oke, Pak, kami hanya katakan kalau memang terpenuhi maka kami maju. Tetapi kalau kami juga tidak terpenuhi tanda tangannya, maka kami akan mundur sekalipun 3 persyaratan itu tentang zonasi, tentang tanah bermasalah dan tanah dari luar, tanah punyanya sampai di tanah sudah terpenuhi. Karena kan kalau menuju ke SKPU Menteri, kita ini punya harus minimal tanda tangan 60 warga sekitar, betul ya? Kalau tahu Pak Resi kan? Dan minimal 90 dari jemaat kita dewasa yang ada di gereja Paulus Setombak ada sekitar 200.000 orang. Kalau mau ditambah dengan orang yang kerja di luar ditambah dan sebagainya, sampai sekitar 300 orang. Gitu. Tapi bagi saya, kalau sudah 90 itu sudah memenuhi syarat. Hanya kami maju dari situlah kami melakukan maju dan akhirnya karena ada waktu itu sempat ada saran waktu kita di sini sempat saran begini, mungkin ke Bapak Ibu mungkin ketemu sama salah satu pihak di sini bahwa menyurat juga kelurahan itu bulan April supaya orang juga sudah maju karena orang pikir orang juga memang sesuai dengan arahan kelurahan kita maju, kalau tidak kita juga tidak maju. Dan supaya itu karena di sini baru di situ saya kan belum lama jadi warga Kota Baru dan dari Vincent sudah KTP Kota Baru. Baru saya tahu di situ bahwa ternyata di Kelurahan Kota Baru itu ada LPM dan lembaga ada. Kalau mungkin sekiranya kami itu tahu dari awal dari pernyataan Kelurahan dan Pak RT, kemungkinan kami tidak akan ketemu warga dulu, tapi kami sudah ketemu lembaga dan LPM.
di cover juga bagian atas itu pendidikan gereja. Jadi kalau memang kita tidak boleh ada pemaksaan intervensi dalam bentuk tertentu, dan itu ada di cover di form yang kita Ya makanya nanti kita minta ditanyakan itu kita asli ya ini bisa ada di sini Pak. Atau bisa dibaca saja nama-nama orang itu supaya mereka itu bisa menjadi saksi. Iya. Itu akan disampaikan kepada Iya. bila tidak ada di sini. Boleh begini, 100 orang, 500 orang yang berkata masalah ini gereja itu mesti itu bukan orang umat Islam, gereja itu bersahabat. Maksudnya begini, baru kalian itu 100 orang itu sama-sama. Nah, kemudian karena ada kadernya, ada lagi yang sudah begini, kita bincang seperti Bapak tadi bilang. Jadi ini kan masalah. Oke, baik. Hanya baca aja itu yang ada buku itu. Baik. Baca aja itu yang ada buku itu. Supaya dapat tahu. Bapak Ibu, terima kasih. Nanti itu ada sedikit pemaparan dari pihak. Nggak boleh buku. Ada cuma membaca semua maghrib. Kalau dalam ketinggal banyak orang. Kalau Yang kita enggak supaya satu pendapat dengar. tapi Jangan kita penama juga ada di situ. Iya. Jadi selain baca, ya, selain baca untuk Bapak Ibu ini saya pikir tadi sudah ada di slide semuanya, tapi ternyata tidak ditampilkan di slide. Jadi ini untuk sedikit meluruskan, ini sedikit meluruskan bahwa ada beberapa mungkin yang terlupakan tadi dari pihak panitia. Yang pertama itu dari pihak panitia datang, dari pihak panitia datang itu ke kantor kelurahan. Yang pertama sudah saya arahkan, cek dulu tanahnya apakah bermasalah atau tidak sebelum mengatakan bahwa itu akan ada pembangunan. Yang kedua, setelah dinyatakan bahwa tanah itu ada pembangunan, kita langsung arahkan ke Pak Gembala dan Pak Yoni waktu itu. Sebelum membeli, usahakan cek dulu masyarakat di sekitar situ setuju atau tidak, ya kan Pak? Setuju atau tidak, jangan nanti merugikan keuangan. Jangan sopi beli, kuliah kembali, masyarakat tidak setuju, komplain, rugi lagi. Nah, itu yang kedua. tadi orang berbeda dengan pernyataan Yang kedua, itu yang kedua. Dan yang ketiga yang kita sarankan ke dorang, tolong minta tanda tangan masyarakat setempat, masyarakat di sekitar situ dan seputaran situ, dan diiyakan oleh Pak Gembala dan juga Pak Yoni. Waktu kemudian datang masih posisi bulan Februari, datang pada bulan Februari pertengahan kalau tidak salah, itu membawakan saya daftar tanda tangan yang 30-an orang itu. Setelah saya lihat ternyata hanya ada sekitar 1 atau sampai di bawah 10 orang yang RT 12 itu nyedak sampai itu. Jadi kita tidak bisa, ini kita belum bisa terima kan, kita belum bisa terima karena ini ternyata ada dari kita mengungkapkan ini supaya jangan nanti sebentar nanti disalahkan ke pemerintah. Kemudian dikatakan lagi bahwa kita kan tidak bisa, kita mau, entah itu sudah disesuaikan dengan Presiden PE itu sesuai dengan SKB 3 Menteri atau apa, tapi kita selaku pemerintah maunya masyarakat setempat. Maka dikeluarkan lagi daftar tanda tangan itu. Kemudian kita arahkan ke panitia, kalau boleh, kalau mau suka, kita hubungi RT, turun sama-sama dengan RT. Nanti dorang yang dampingi pihak panitia, dorang yang menjadi pembuka ke masyarakat, dorang yang jelaskan. Nanti silakan panitia jelaskan ke masyarakat apa maksud dan tujuan. Tapi ternyata pada tanggal 25 Februari kalau tidak salah, saya mendapatkan laporan bahwa yang mana panitia sudah turun tidak menggunakan perangkat, tidak menggunakan RT RW setempat, tapi langsung door to door ke masyarakat. Yang kita dapat 3 laporan, yang pertama dari lorong KPC RT 12 bahwa yang mana ada pihak panitia, tapi sayangnya kita sudah tidak ada bukti untuk CCTV karena ada masyarakat di situ, remaja yang dipaksakan untuk menandatangani, langsung minta PPKTP, langsung menandatangani karena dia juga langsung takut. Itu mohon maaf dari pihak panitia dan
bahwa naik turun rumah untuk meminta persetujuan warga yang ada di RT 10, tapi itu dari saya karena melewati tidak meminta izin kepada kami pemerintah, jadi pihak RT itu langsung turun tangan untuk tidak menerima karena tidak meminta izin kepada pihak kelurahan. Yang saya takutkan bukan apa, saya melindungi pihak panitia. Jika terjadi sesuatu di situ pasti kami pihak kelurahan yang akan ditarik-tarik untuk permasalahan tersebut. Jadi itu makanya kenapa saya arahkan kenapa harus dengan perangkat setempat, supaya berarti kalau dengan RT atau RW yang takut turun berarti dari pemerintah tolong silakan mau diturun, tapi dorang yang mengarahkan, bukan arahkan untuk setuju atau tidak setuju atau apa, dorang hanya selaku pembuka, nanti silakan panitia yang sodorkan apa yang maksud dan tujuannya. Itu yang sampai tanggal 26 Februari sampai kita jelaskan ke pihak panitia. Kemudian setelah dari itu beberapa hari berikutnya dari pihak panitia, Ibu Gembala dan teman juga ada langsung datang ke rumah, kita saling komunikasi, langsung klarifikasi untuk kejadian itu dan untuk bukan video tapi not suara itu posisi masih ada, itu masih lengkap. Saya jelaskan kembali kepada Ibu bahwa kami masyarakat melalui RT 12 ini sudah menyampaikan, Ibu Lurah, kami toleransi. Jika ada jamaatnya di situ kami siap. Tapi kalau tidak ada jamaatnya, mohon maaf, tolong klarifikasi, beritahukan ke kami dahulu apakah kira-kira bagaimana ini pembangunan ini dia. Itu juga kita jaga karena supaya kita kalau sampai nanti Bapak Ibu panitia sudah membangun di situ, berarti sudah di bawah naungan juga kami dari pemerintah kelurahan Kota tetap mendapatkan hak yang sama. Jadi kan itu dia pada tanggal 27 atau 28 Februari makanya kita mengadakan pertemuan untuk penjelasan itu. Jadi ini untuk sudah, maksudnya jangan sampai ada pemberitaan simpang siur. Baru yang kemudian saya akan lemparkan kembali di diskusi ini, tolong nanti orang bicarakan baik-baik, jangan ada ini karena sebentar nanti ini juga masih banyak, saya rasa masih banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang saya juga dari pemerintah banyak pertanyaan karena untuk masalah tanda tangan itu ternyata waktu kita lihat kan RT 12 itu di bawah mungkin cuma satu atau nggak sampai 10 orang itu yang tanda tangan karena ada beberapa nama yang kita tahu. Jadi untuk DP nama-nama itu saya mintakan ke panitia tolong sampaikan ke forum siapa saja yang tanda tangan dengan status agamanya apa, dan untuk sebelum kita lanjut Bapak Ibu Parisna, sebelum lanjut Parisna, setelah habis Pak Parisna ini nanti kita serahkan dulu ke Ketua FKUB supaya nyetak simpang siur ini apa itu SK 3 Menteri itu. Jadi tolong serahkan ke Pak Ketua FKUB, tapi nanti setelah dari Pak Parisna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi pada kesempatan ini apa yang kita rencanakan baik belum tentu berdasarkan kesepakatan baik dalam agama maupun dalam masyarakat. Tetapi kehadiran gereja tentu membuat kita lebih baik juga. Senang kalau misalnya ada gereja di situ. Tetapi tentu ada prosedur-prosedur yang harus kita ikuti, termasuk SK bersama Menteri Mendagri dan juga Menteri Agama. Dalam hal ini ada 4 kriteria di situ. Kalau sudah terpenuhi ini 4 kriteria, orang masyarakat sebenarnya tidak masalah. Mau dibangun apapun itu, kalau ini terpenuhi, regulasinya sudah terpenuhi. Yang pertama tentu 90 jemaat. Kita juga kurang paham apakah 90 jemaat ini ada di sekitar situ, atau ada dari Manado, atau ada dari Kota Mobagu, atau dari Modayak, itu orang belum tahu. Nanti barangkali akan dijelaskan juga oleh ini 90, minimal 90 itu Pak ya. Kemudian 60 warga masyarakat ini seperti yang dijelaskan tadi baru ada sekitar 10 orang. Nah mohon dibacakan karena
Sebentar itu kalau misalnya dia masuk di RT 12, karena saya itu berbelakangan dengan pakar itu. Nah, jadi kalau dia masuk di RT 12, alhamdulillah kalau Kota Bangun ini kira-kira 80% kita masih kenal. Masih kita tahu bahwa dia domisili di Kota Bangun, kecuali pendatang yang 20%. Kemudian yang ketiga adalah terkait rekomendasi dari Kementerian Agama, itu harus dipenuhi. Dan yang keempat adalah rekomendasi dari FKUB. Nah, ketika 4 poin ini terpenuhi, orang masyarakat tidak masalah. Kalau saya menghitung yang ada di sekitar gereja situ, termasuk mantan Pak Sekda itu Bang Kubirman, itu lebih dari 60 orang. Lebih, kalau mau cari akan 200-300 itu ada. Yang ada berdekatan dengan gereja. Jadi orang di situ sok aku tahu. Ada yang Kristen di lorong sebelah juga orang sok tahu. Ada yang Kristen di lorong sebelah juga orang sok tahu. Tetapi yang 90 orang tadi ingin penjelasan juga orang dari FKUB atau dari Kementerian Agama, apakah domisilinya di sekitar situ atau ada di tempat lain dan dijadikan sebagai tentu persyaratan di situ. Kalau memang ketentuannya seperti itu 90% dari manapun tidak masalah, oke. Yang penting persyaratan dan ketentuannya begitu. Tapi kalau dia ada 90 orang di situ, mau cari akang itu pastinya tidak mau dapat. Pastinya tidak mau dapat. 30 saja kita rasa susah itu karena di situ mayoritas. Kemudian yang 60 itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Lura tadi dan juga teman-teman, ya insya Allah dapat ditayangkan agar orang tahu mana RT 12, mana RT 10 yang ada di situ, dan mana RT 7. Karena di situ ada beberapa RT yang ada di situ. Nah, gabung lagi dengan misalnya dari lingkungan 5 yang ada di belakang pengadilan agama itu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Insya Allah tentu senantiasa kebaikan mewarnai kehidupan kita. Persoalan tentunya apapun itu kita tetap mengacu pada regulasi yang ada. Kalau regulasinya terpenuhi, tentu kita tidak akan keberatan. Terima kasih, syukur mantok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya belum masuk ke substansi tadi. Baru mekanisme yang tadi kita interupsi itu. Nah, kalau boleh nggak, sekarang masuk pada substansi. Terima kasih atas kesempatan. Mau kasih kesempatan ya Pak Upi mau menjelaskan supaya tahu DPR. Sama-sama dulu buat ini mulai di Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dong Tian. Kesamaan yang pada hari ini untuk yang seagama dengan Jet Li dan Jiki Jet. Konghucu. Jadi di sini Komda Matakin belum ada baru di Manado. Di sini cuma jika datang saja. Terima kasih atas kesempatan. Mohon izin Pak Lurah, Pak Kakaknkes Pol, Ibu Lurah, Kakaknkes Pol di sini. Kemudian ada Pak Kabag Kesos, ada orang tua kita sekalian, Sekda Kuhangna yang sangat kita hormati. Alhamdulillah, beliau insya Allah akan memberikan panduan indah berkaitan dengan mencari solusi yang terbaik. Babinsa, Babinkan Bipmas, orang tuaku sekalian, ada Pak Nasrul Putri ini pakar hukum, Pak Dedi juga demikian, orang Kuhanga, semuanya jemaat Muara Sharon, gereja Muara Sharon yang insya Allah semua kita sekalian diberikan petunjuk, bimbingan, arahan dari kebesaran Tuhan untuk mencari solusi yang terbaik. Dari FKUB ini barangkali karena tadi organisasi ini tersebut Pak Irham, Pak Irfan, Pak Haji, Pak Kebunan. Saya barangkali di beberapa tahun terakhir ini sering dihubungi oleh gereja Muara Sharon. Yang pertama berkaitan peminjaman tempat untuk melakukan ibadah sementara. Itu di dekat Asran. Dan itu sudah beberapa kali diperbaharui sambil saya arahkan kepada jemaat untuk mencari tempat yang representatif untuk membangun gereja. Isu lama itu. Nah, kemudian pada tanggal 3 Agustus kemarin saya dapat SMS dari Pak Yodi yang menyebutkan mereka telah melaporkan keinginan untuk
itu cuma ada selembar kertas ada di rumah itu. Kemudian saya arahkan di situ, jelas itu saya arahkan kepada beliau itu tanggal 10 Agustus jam 4, mulai dari jam 14 lewat 10 sampai seterusnya, berkaitan dengan prosedur standar yang harus dipenuhi dalam tanda kutip. Nah, yang ingin kemudian poin yang ingin saya tegaskan kepada kita sekalian bahwa persoalan pendirian rumah ibadah ini hak semua warga negara, dilindungi oleh aturan perundang-undangan plus aturan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlaku, yang berkaitan dengan hal-hal tertentu dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan termasuk pendirian ibadah. Tujuannya kenapa itu harus ditaati, untuk menjaga harmoni saja, untuk menjaga harmoni agar kemudian ketika prosesi pelaksanaan ibadah itu bisa berlaku seperti yang kita harapkan bersama. Di Kota Bangun ini tahun kemarin ada beliau ini saksi hidup di depan Pertamina sana juga. Di situ dia kata kunci sederhana. Ketika terjadi debat tebal yang panjang, izin Pak Den, kita coba bilang begini ke pendeta dengan suaminya. Dia bilang di Tumobui itu, di seputaran Tumobui, di lingkar kelurahan Tumobui itu ada, saya waktu ketua MUI dulu pernah ditawarkan tanah untuk mendirikan musola, kita tolak. Kita bilang bikin apa kan? Mau dirikan musola di tempat mayoritas umat Kristiani. Kita bilang kok siapa bisa bayar di sini? Kita sampai di kata kunci ini ternyata yang kemudian dijabarkan lebih lanjut, dan alhamdulillah Ibu Pendeta dan suaminya calling down dari pernyataan yang saya pikir sederhana itu, bersama-sama dengan Pak Asisten 1 pada saat itu, Pak Makalala, yang kami koordinasi seperti itu. Tapi kata kunci mulai dari situ. Dia bilang ada yang tawarkan Pak kita, Ustaz kenapa ada tanah, itu tukang backup kau. Bilang backup kau mau usaha di Tumobui, di seputaran situ yang di sebelah itu. Dia bilang karena ada yang usaha banyak di situ, kita di mau kita mau membuat satu kondisi yang tidak nyaman dalam perspektif pelaksanaan ibadah. Jadi kemudian berjalan dan akhirnya tersepakati, bahkan yang punya bangunan itu mengambil alih kembali apa yang telah diberikan kepada Ibu Pendeta untuk dipergunakan dalam bentuk yang lain. Saya sudah tidak ikut lebih lanjut. Nah, bagi saya di FKUB ini, setelah beliau menyampaikan WA, saya koordinasi dengan Ketua Zilmigom, Pak Pendeta Feki Kamasa. Arahan dari beliau, Ustaz ini orang mesti mau bikin tim, yang melibatkan semua agama, baru orang mau itu WA dari Pak Feki Kamasa. Jadi cerita cuma sampai di situ. Oh, tiba-tiba kita keluar telepon Ustaz di Kota Bangun. Nah, beliau ini karena di adik-anak beliau di Bapak Taman kita, saya sampaikan terima kasih sore kan, ya helikopter. Dia sampaikan kepada beliau, kita sharing kepada beliau berkaitan dengan aturan-aturan panduan dan selanjutnya. Dan saya sampaikan kepada beliau hal-hal yang harus terpenuhi dari sisi beliau sebagai pimpinan wilayah kelurahan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, yang saya sampaikan kepada Pak Yoldi itu koordinasi, kita bilang sampai punya DP, jelaskan buat DP WA ini yang saya sampaikan kepada beliau, mohon izin ini nanti dibuatkan semisal proposal begitu dan dimasukkan alamat tujuannya ke Kemenag, terus sadilannya untuk FKUB dan Kesbangpol dan yang terkait. Ya seperti itulah yang saya sampaikan. Jadi DP komunikasi tanggal 10 Agustus cuma seperti itu. Nah, tiba-tiba tadi pagi kita itu sampai kita ada foto tuh, tanpa itu izin kita ada foto, dan selanjutnya untuk memastikan saja karena ada pertemuan saat ini. Jadi saya pikir insya Allah ini komunikasi kok kalau tidak jalan, apalagi komunikasi kalau setengah-setengah, nanti orang akan berasumsi nyata bagus begitu ya. Kalau nyata detail ini komunikasi kita gunakan. Jadi saya
tidak ada seorang pun yang harus melarang ketika ada seorang hamba Tuhan ingin berhubungan dengan Tuhannya. Saya sepakat dengan itu. Cuma karena untuk menghargai keberagaman dan untuk mendapatkan harmoni dalam pelaksanaan ibadah, kan ada aturan turunan yang harus kita penuhi. Ya kurang lebih seperti tadi itu. Prosedurnya itu sebenarnya kalau dipenuhi secara nyata dan jelas, ya secara nyata dan jelas, sebenarnya ini aman-aman saja, tidak ada masalah. Yang penting terpenuhi seluruhnya sesuai dengan aturan yang ada. Kita pernah ada pendeta meminta izin bikin gereja, aku janji izin tanda tangan baru hubungan antar bagi di belakang. Tengah malam buta, kita baru pulang berceramah dari dekat surga sana. Dia bilang kita mau sampai di rumah setengah 12. Kalau nggak mau tunggu di jalan, karena dia baku rezeki pesawat pagi berangkat ke Jakarta. Dia mana selengkap semua, kita suka aja selengkap semua. Marungan, aku tentang kita sedikit mengantuk, kita ada jam sedikit keras, dosa keras. Kita sedikit mengantuk. Bayangkan sampai seperti itu respon FKUP untuk kemudian agar ketika semua tertata sesuai dengan aturan, dimanapun Tuhan boleh melakukan itu. Yang penting kesepakatan bersama itu terjadi. Jadi himbauan dari saya mohon izin kepada orang tua saya yang terkasih, Sekda Buhanga, senior-senior saya para pejabat. Jadi marilah kita lembutkan hati untuk menyelesaikan ini toh, dan ketika dari panitia gereja ada hal-hal yang terkoreksi sesuai dengan aturan. Cooling down saja kan saya pikir tidak akan ada yang hal yang lebih akan kita dapatkan kecuali kesepahaman dari seluruh yang ada ini untuk kemudian niat yang terbaik dari gereja Mawar Sarun itu bisa terpenuhi. Jelas runutannya kurang lebih seperti itu. Aturan dibuat saya pikir bukan untuk dilanggar, tapi insya Allah untuk ditaati. Ada Pak Nasrul Kotu ini, ya, dia bergelut dalam bidang hukum, tahu, dan insya Allah mudah-mudahan semua kita sekalian saya berdoa dengan tulus, mudah-mudahan ada kebaikan yang akan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sekalian, mendudukkan seluruh hal yang kita inginkan di starting point itu kepada aturan yang berlaku. Insya Allah semuanya aman. Demikian untuk sementara, dan saya barangkali mohon izin karena jembatan dia ke sini jauh itu. Jadi jauh sekali saya dari Muhammadiyah, terus buku jadi mau berangkat 4:30. Tapi kita masih butuh sedikit bercerita diri ini dengan semuanya mendengar dari aspirasi yang terbangun, dan sekali lagi mudah-mudahan ada solusi. Yang jelas ini harus dipending dulu, itu solusi yang terbaik menurut saya, sambil menunggu aturan yang berlaku itu kita penuhi bersama. Insyaallah benar. Terima kasih. 7 kali 7 49, setuju tidak setuju yang penting bersembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Ketua FKUP yang baru. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan untuk kita semua yang ada di dalam ruang rapat ini. Baik, kita lanjutkan kembali ke sesi diskusi kepada Pak Dini dipersilakan. Tes mic. Kiai ada membelakangi kebetulan. Saya membelakangi orang-orang yang berdosa. Baik, terima kasih. Jadi bukan salah lagi, langsung pada substansi yang terhormat yang disampaikan, yang disebutkan oleh Pak Ketua KUP tadi. Karena Pak Sekda banget langsung substansinya ya. Mohon kamera itu bisa menghadap kita, dan kami ini orang politisi besok-besok. Perkenalkan, ketika kita berdiri tampilan begini sudah jelas kita Islam. Kita Ketua Dewan Masjid 2 periode yang insya Allah akan diteruskan oleh Pak Dani Ponto. Berarti kita Islam yang ada di masjid. Tapi meskipun kita Islam yang ada di masjid, ya, sedikitnya kita tarik ke belakang ya. Ada suatu ketika terjadi sengketa di Tiberias antara jemaat, gembala, dan pendeta. Hukum pendeta dasar DP suami itu polisi. Dia proses hukum sampai di pengadilan itu kasus. Kaget kita pagi-pagi 7 otos tuh karena salah datang ke rumah kita. Datang ke rumah, kebetulan ada yang kenal sama kita, dia pimpin datang ke kita. Banyak orang Sangir yang datang. Karena suka orang-orang Mondo suka Sangir. Apa tanya politik apa? Terus
Ya Pak, kenapa kesian orang penjemaat semua masuk penjara? Ya Pak, Pak Usara dari Ibu Pendeta proses hukum. Pak, kita kaget ya Pak, tidak tahu. Sudahlah, singkat cerita kita telepon sinode. Pak Kamasaan, sekretaris sinode. Saya bilang mohon waktu, kita mau temui sinode Kemiben. Ya. Karena ada jemaat yang datang ke rumah Pak, kita perlu diluruskan. Kemudian disetujui, kita bilang tolong kumpulkan untuk pengurus sinode. Hadir di situ kita sampai lengkap dorang kecuali kita bebos. Kita bebos itu ke OVA. Kita bebos OVA karena saya humas di Paris Superstore. Humas di Paris itu ketua dewan masjid, yang punya Paris itu bendahara sinode. Kemudian yang datang pak kita itu antara jemaat daripada gereja di Tiberias. Kita pas Pak dapat di sana, sudah sinode Kemiben. Ibu Rekta, ketua sinode, sampai meleleh air mata. Kemudian ini so 3 tahun kita nak sebetulnya nak beres-beres. Sekarang sudah ada di pengadilan kasus. Nanti Pak Ustadz yang bawa Pak Moni, menangis dia. Dengan cara bagaimana kita mengatasi komunis? Malah kita. Kok ya Pak Ustadz pimpin Pak Moni? Itu Ibu Pendeta bilang kita Ustadz. Sudah kita sampaikan maksud dan tujuan. Alhamdulillah, ya. Nyana sampai 1 jam orang di situ. Sinode lengkap kecuali bendahara konfan ada. Ada siaran, ada televisi ini, boleh koordinasi dengan sinode. Pak kita menjawab, kita urusan di polisi, kejaksaan, ibu urusan jemaat, pendeta dan gembala. Alhamdulillah tuntas, kasus dicabut, tidak berlanjut proses hukum. Itu yang selesaikan dari ekonomi orang jaga panggil Ustaz menyelesaikan persoalan gereja, ya. Tetapi kemudian setelah saya di DPR, ya, ketika kita di DPR datang masyarakat, ya, komplain di DPR, siapa? Ada itu bangunan toko, orang pasang gereja Immanuel, Bapak Nama. Kok mereka maksud orang protes? Ya, saya di DPR waktu itu kan ketua komisi 3. Saya hearing, alhamdulillah ini lurah luar biasa ini. Dulu waktu gereja Immanuel sampai di DPR ini tidak sampai di DPR ada kelurahan. Insya Allah kita akan tuntaskan di sini. Amin. Amin. Di DPR kita undang lurah, camat, Kemenang, ya. Pemerintah pun hadir di DPR waktu itu. Karena ini dari kelompok masyarakat meminta ditutup gereja, Beni Ramdhani kita minta mama, dia ketua Ansor. Dia suara dari Manado, barang ditutup gereja, Pak habis terang. Ansor suara. Tapi bilang Pak Beni Ramdhani datang ke beberapa yang kita yang lebih banyak itu tidak pusing. Kita hearing di DPR. Apa kemudian yang terjadi? Tadi Pak hadir waktu itu, ya, hadir, ya. Setelah bergelut kiri kanan pumpang yang punya gereja itu Kofa. Kita bebas, berusaha. Apa kemudian yang kita bilang? Tidak ada pilihan lain karena ini menyalahi bangunan itu untuk dagang, untuk usaha, mau dibikin gereja. Cabut itu papan. Tegas kita bicara. Karena begitu periksa ternyata IMB bukan untuk gereja. Wasumir. Itu jemaat sudah pendeta pun begitu. Habis ke sana waktu itu kan Devax tidak tahu. Saya bilang baca lagi SKB 2 Menteri. Itu SKB itu tugas dari Bupati Wali Kota dalam menjaga kerukunan umat beragama, ya Pak, dan membangun masjid itu lebih inti. Sehingga di SKB itu dibuatkan FKB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi karena itu tugas dari pemerintah memfasilitasi umat beragama untuk ada dalam tempat ibadah, maka kemudian kita bilang jangan marah Moni, kita suruh saya turun ke papan gereja karena tidak sesuai peruntukan. Solusinya silakan Moni kasih naik lagi itu papan gereja, itu papan Moni kasih naik lagi, tapi dengan tulisan Roma, tempat peribadatan sementara jemaat Immanuel. Clear. Kalau ibu ketua sinode laki-laki tidak perlu begitu, saya menurut itu perempuan. Clear di situ, artinya ada win-win solusi. Maka dibuatlah papan tempat peribadatan sementara jemaat Immanuel. Sampai di toko agak miring begitu. Bos, humas yang berurusan. Nah, singkat cerita, itu ada hal yang prinsip, ya, dari Pak dari Ponto sudah bicara. Ini masalah regulasi. Ada juga mantan
selama regulasi itu terpenuhi, kenapa tidak? Alhamdulillah gereja Emmanuel sekarang paling gagah di Kota Bagus kan, gereja Emmanuel itu lebih kemana? Kita suruh turun 54 gereja, kongkong ulang sinai 54 gereja, gagah sekali gereja sekarang ada di dekat Paris. Sisi lain, mohon maaf ya, di Kota Mobagu ini Pak Gembala dari Mincel ya, ini Pulau Raya. Di Mincel saya belum pernah dengar ada bupati, wali kota, ketua DPR itu orang Minahasa. Tapi di Pulau Mondo bupati, wali kota, wakil bupati, ketua DPR mau cari Minahasa sangat ada. Jadi kalau bicara di sini kerukunan umat beragama, masalah primordial tidak ada di Pulau Mondo Raya. Jadi ketika orang bicara begini bukan berarti orang anti Kristen, ya, orang anti Minahasa tidak. Jadi Bapak itu semua orang di Dumoga sana di jalan Polsek. Nah, sehingga kita tidak inginkan apabila regulasi kita orang langkai kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di lokasi, ya kan? Tadi Pak dari itu bicara, kita memang kita bicara, soalnya kalau sudah bicara kita kehabisan bahan, tapi biasanya ibu suka seperti apa-apa. Di Islam kita Islam ya, agama Islam menyatakan ya ibadahnya aman atiqat wa ulil amri minkum. Orang Muslim, orang Islam patuhlah, taat pada Allah, taat kepada Rasul, dan ikutilah orang yang memimpin di antara kamu. Jadi kalau lurah bicara kita boleh bantah, tetapi ayat itu nggak putus sampai di wa ulil amri minkum. Itu ayat berupa korupsi untuk kepentingan tertentu. Tidak sampai pada wa ulil amri minkum, singkatannya fa in tanajatu fi shay'in farudhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, jika terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, maka kembalilah kepada kitab Allah dan Rasul-Rasul. Diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kita, kembalikan kepada aturan regulasi Pancasila Undang-Undang Dasar yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita kembali pada regulasi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak dari foto. Kita lihat, mohon maaf ya, Pak Yogi, ini bikin loncatan yang luar biasa spektakuler. Kita lihat suara IMB yang tadi itu, yang saudara tangan itu dari kalau dia mengodongan apa itu? Oh, menyangkut koordinasi oh apa namanya? Zonasi. Kita mau protes pada dia. Ya prasyarat belum terpenuhi kok masuk kalau di IMB persoalan gitu. Nah kalau belum itu berarti pada zonasi ya. Oke 15 meter dari luas jalan. Kalau 18 oleh tambah 3 meter itu yang benar. Nah sekarang itu memenuhi syarat persoalan lanjutan. Karena bahwa kita kembali kepada SK 2 Menteri. Gitu. Kenapa dibuatkan SK 2 Menteri itu tadi Pak Daniso bilang untuk menjaga ketentraman. Bayangkan kalau ada musola di di kelurahan Tumufui, setiap subuh kita tiba ajan situ, tak bangun sama seputaran situ tidak ada Islam, orang pasti pakai topi kita. Kenapa? Mungkin ada tidur aku masih tetap hari di situ. Terganggu orang. Sama dengan apa yang dikasih sekarang ini kan maksud persoalan itu 90 jemaat itu ketentuan tergantung jenis gerejanya. Gerejanya level RT maka jemaat di sekitar RT. Gerejanya level kelurahan maka jemaatnya di tingkat kelurahan. Gerejanya level kecamatan maka jemaatnya di tingkat kecamatan. Gerejanya atau masjidnya level kabupaten kota maka jemaatnya di kabupaten kota setempat. Ya, jadi itu. Sekarang kalau misalnya agak sadis bagi kita. Misalnya mau dibuatin gereja itu, gereja level kota Mobagu, berarti jemaatnya ada di seputaran kota Mobagu sini. Ya, terpenuhi oke 90 orang. Jangan sampai, ya maaf, kita tegas-tegas lagi. Jangan sampai terjadi sama di kita yang bikin mukul lain. Ada gereja di belakang polsek mana tadi Babin Tertimas, Dolani. Ada Babin sana. Di belakang polsek Kota Mobagu dulu ada gereja situ ya, terus kemudian apa itu gereja sini. Tadinya Philadelphia ya, di belakang polsek Kota Mobagu ada dulu. Tadinya tempat tinggal gembala. Tapi kemudian seiring giliran waktu dia alih status menjadi gereja. Lengkap surat-surat komplain masyarakat surat datang di DPR. Kita hiring, panggil Depak, panggil lurah, camat dan lain sebagainya. Kita tanya Pak Lurah, Pak Panitia, bagaimana Panitia? Oh, terang selengkap surat-surat ini. Dia kasih letak, kita tanya Pak Lurah. Lurah Hati Inoga waktu itu, ya. Ketua kepala Depak itu Suadat. Kita tanya Bapak ini Pak Lurah. Lurah, waktu ada tanda tangan itu,
Ada baca lagi kan yang enggak? Ternyata orang sudah baca. Lantas kita lihat, coba lihat itu alamat-alamat di situ. Harusnya kan disertai KTP. Ya, lihat alamat di situ apa? Ada jemaat di gerejanya di Mugolai, jemaatnya ada di Popok, ada di Bangunan Bubuk, ada di sana di Kusian. Kita bilang gereja apa ini? Gereja 3 provinsi mungkin. Karena 3 kabupaten digabung di satu lokasi. Kemudian di sekitaran situ tidak ada Islam, tidak ada Kristen kecuali Gembala. Maka rekomendasi saya apa dari DPR? Bubarkan. Baru kita tanya apa sih? Mau bongkar sendiri atau nanti masyarakat mau bantu? Akhirnya masyarakat bantu bongkar. Kenapa sama sekali tidak terpenuhi? Jemaatnya tak kesana kemari, itu fakta di lapangan kita sendiri yang alami. Ya. Tapi di sisi lain, kita sebagai Muslim, kita sebenarnya pembangunan masjid di Setie, Jalan Setie, masjid LDI Timpa dari motor yang segi kapalan misalnya kita waktu itu. Ya. Kita suruh sebenarnya kenapa? Prasyarat mendirikan rumah ibadah kan 90 jemaat. Kita ada komplain dari masyarakat sekitar. Kita periksa kemarin dorong prasyarat itu apa? Dorong jamaah, ya kalau Kristen jemaah, dorong jamaah. Dorong jamaah bukan di Molino situ, tapi yang terpancar ke sana kamari. Wajar kami Islam protes karena Islam itu namanya masjid siapapun boleh sholat situ. Ketika mau dibikin masjid khusus, dipertanyakan Pak dari foto ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada sinode di Kristen ini, ketua umum. Ya tidak ada tuh masjid khusus kalau di Islam. Semua aliran agama apa mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau FPI, semua boleh masuk di masjid situ untuk sholat. Nah itu waktu itu nggak boleh. Kita protes, robah DP dasar hukum. Sehingga begitu dirobah jadi. Nah sekarang persoalan yang ada saat ini masih ada komplain kiri kanan masyarakat. Persoalan jemaat mungkin sudah terpenuhi, tetapi prasyarat kenapa ditetapkan 60 orang seputaran situ? Jadi untuk tadi ketentraman masyarakat. Jangan sampai justru kita membangun masjid di tengah komunitas Kristen. Jangan sampai orang Kristen juga membangun gereja di tengah komunitas Muslim. Otomatis pasti juga. Saya di Gogagoman 14 suku. Di Gogagoman kita alamat istri orang Muslim. Ya, Pak yang bicara tadi kita bapak mantu. Nah, simpuang apa nih? Simpuang ini. Nah, bagi kita dan ketua dewan masjid jadi ada kemarin. Nah, kondisi yang sekarang ini jelas ada teman-teman senior ada kondisi. Dan kondisi yang ada saat ini sama dengan Pak Beni, Pak Dani Bongko yang magister hukum yang bilang tadi bahwa untuk sementara kita harus melihat situasi, ya, jangan memaksakan diri, jangan sampai terjadi konflik horizontal sama dengan ketua LP bilang tadi, ya, bicara tadi di luar dia bilang begitu kita dikhawatirkan, ya, jangan sampai dipaksakan karena ini apa material sudah ada berarti kan siap bangun. Wajar ketika orang bawa telepon kita, Pak Asep gini, dan tunggu, orang mau cek dulu. Tadi itu ayat tabayun kita sudah bilang di sini, Ustaz Irfan ada dengar kalau salah dia instruksi kita. Tabayun terus cek, ternyata benar membangun gereja, tetapi ikuti regulasi. Nah sekarang regulasi itu prasyarat 60 orang itu kan perlu orang mau pastikan siapa sehingga untuk itu usulan dari Ponto untuk dilakukan saya sependapat, kemudian usulan saya melalui Lurah bentuk tim investigasi melalui forum dari pemerintah ada, dari LPM ada, lembaga adat ada, dari masyarakat ada, pemuka agama Islam, Kristen ada, tim investigasi untuk ngecek ini dia. Sebab kalau nggak mungkin kan panitia kasih satu-satu setiap masyarakat di sini. Jadi perwakilan pemerintah, perwakilan agama ada di sini, lembaga adat. Kenapa lembaga adat dilibatkan di sini? Karena di negara ini ada 3 hukum: hukum negara, hukum agama, hukum adat. Ya tuh, masuk sini kalau nggak pakai adat tuh usir dulu. Kita kawin sini hukum adat dulu. Kalau ketua adat di LPM belum setuju kita nggak berani. Nah jadi LPM dan lembaga adat bayar. Ya, tambah-tambah sesuatu ini nggak apa-apa. Di LPM kerjain ini Bu Lurah ini kita ada bebek waktu kecil. Karena waktu itu ada bapak penyanyi tuh. Terakhir dia kurus setelah kawin tua nih. Jadi di sini kita minta bentuk tim investigasi ya untuk menjelaskan, membangun komunikasi dengan panitia. Ya, di sini kalau panitia datang harusnya dengan sinode, karena sinode itu kan induk daripada organisasi Kristen kan. Nah
Nah, supaya juga ketika ada masalah, Sinode boleh ambil mediasi. Itu mungkin untuk sementara jadi bentuk tim investigasi dari Pak Kaban Mesra, Pak apa namanya, Pol, Kesos, ya, Kesbangpol, ya, dan kita semua mohon maaf kalau saya sedikit banyak bicara, sebab kalau kita ada bicara bukan tema namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mau buat nanti misalnya bikin semuanya dua juga boleh. Diucapkan terima kasih kepada Ketua FKUB Bapak Ustaz Darmonto atas kehadiran. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya kita lanjutkan. Ini sudah ada sedikit wacana juga dari Pak Denny Pemimpin. Jika masih ada dari pihak panitia ataupun dari masyarakat RT 12 masih mau menjelaskan atau masih mau bertanya, pertanyaan ini tidak terkhusus hanya untuk panitia, tapi untuk kami juga yang ada di depan sini terbuka. Jadi dipersilakan kami kembalikan untuk peserta forum pada sore hari ini. Dipersilakan. Ini kami melanjutkan apa yang sudah kami bicarakan, apa yang sudah ditanyakan, apa yang sudah diutarakan. Kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ustaz. Karena kita sudah berjalan Ustaz. Berapa kali di rumah sakit juga ketemu Ustaz. Jadi kami menyambut baik apa yang diwacanakan Ustaz. Adapun mengenai pertanyaan masyarakat yang 13 mengenai yang tadi, kami tidak menutup. Kami dapat memberikan ini semua datanya ada, boleh, dan itu memang sebenarnya ini data permohonan yang kami tujukan kepada FKUB sebagai data hasil masih tertera di sana untuk ketua FKUB. Di sana sudah ada, dan kemudian sebelum kami difasilitasi oleh pemerintah hari ini, kami juga sudah diarahkan oleh ketua FKUB untuk bertemu dengan DEPAL. Jadi yang namanya pembahasan dan koordinasi sudah kami lakukan sebagaimana disampaikan ulama kami di tempat ini sudah kami lakukan. Makanya kami ada di tempat ini, sehingga kami sangat bersyukur ketika difasilitasi oleh pemerintah hari ini. Karena telah kerinduan dari bulan April, tapi karena bulan puasa dan ada kegiatan dari kelurahan, makanya boleh terwujud. Bukan semata-mata kemauan kami, karena memang dia butuh waktu. Masing-masing orang waktu, kami juga menyesuaikan dengan kelurahan. Terkait dengan tanda tangan, kami akan menyerahkan itu semua, karena memang yang kami miliki saat ini yang disediakan adalah yang diminta oleh ketua FKUB. Ya, itu yang diminta, karena DEPAK sudah kami masukkan. Kemudian berkoordinasi, Ustaz, izinkan saya memanggil Pak Ustaz, dengan Sinode dalam hal ini Ketua Jemaat Pendeta Feki, kami sudah beberapa kali mengunjungi, dan data ini pertama kali sampai di FKUB Pak, melalui Pak Pendeta Feki. Namun beliau waktu itu ke Sumatera. Jadi beberapa kali kami ketemu, kami sampaikan langsung data-data, dan yang disampaikan sama yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Orang harus bentuk tim investigasi untuk cek di lapangan. Nah, namun karena waktu itu Pendeta Feki pergi ke Sumatera, jadi memang miskomunikasi masalah yang sudah dijelaskan tadi. Kalau masalah runutan, Tuhan kami sudah laksanakan apa yang ada. Kami juga mau menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi ini, sampai yang tangan, sampai yang ini tidak masalah bagi kami. Kami akan serahkan itu, karena memang mohon maaf, ini yang tersedia saat ini adalah untuk FKUB, dan kami akan siapkan setelah rapat ini selesai, kami akan siapkan untuk kelurahan supaya Bapak Ibu dapat melihat secara langsung. Boleh
gereja Mawar Saron adalah gereja yang bertingkat di level Kota Mobagu. Jadi hanya satu Pak, Kota Mobagu. Tapi kami tidak menutup kemungkinan karena sampai hari ini masih ada orang yang dari Kultur, yang orang Nasrani dari sana dia pulang Pak. Ya masih berhubungan di situ. Namun hampir 100% jemaat yang ada di Mawar Saron ada di pusat kota. Ya, level kota. Kalau kabupaten hari ini kalau kabupaten kota sebenarnya masih ada 1-2 orang yang DPK lingkungan musuh ibadah di tempat karena dia itu masih baik tempat. Kami bersedia memenuhi, tidak ada masalah begitu. Namun ada satu hal yang saya garis bawahi apa yang sudah disampaikan. Mungkin ini mau bahasannya tidak terlalu jelas sampai orang punya miskomunikasi. Jadi saya sampaikan sekali lagi, kami melakukan sesuai dengan perbuatan sudah dengan ketua sinode, Depak, sampai waktu sebenarnya Ibu Lurah sudah menginformasikan mungkin lewat IPRT kalau boleh secepatnya orang mau bicara waktu itu. Hanya saja kami sudah ke Depak dan Depak sudah berjanji kepada kami orang mau koordinasi dulu. Jadi orang menunggu juga, jangan sampai sudah memberikan dibantu oleh Depak untuk berkomunikasi. Tapi orang belakang. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir karena masalah komunikasi dengan Ibu Lurah dalam hal ini Ibu Lurah sudah memfasilitasikan. Jadi syukur memantau dengan hal itu. Hanya saja yang sekali lagi kalau memang ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, ada menimbulkan pertanyaan di sana atau menginginkan, kami akan serahkan semua datanya, itu tidak masalah. Ya, ini semua salah satu hal yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Bangun. Jadi kami menyambut baik dengan adanya tim tersebut, kemudian data akan kami berikan dan kami berterima kasih Ustaz Lurah. Ya, kami juga mohon maaf kepada warga masyarakat yang ada di tempat sekitar karena memang sepemahaman kami sesuai dengan aturan adalah 90 jemaat itu entah dia ada di pinggiran sini dia di pusat, ada di 90 ya Pak, 90 itu jemaat kami memang orang Kota Bangun asli memang ada di situ di bagian bawah. Sementara untuk yang 60 warga sekitar seperti yang mungkin orang sebutkan tadi dengan kita orang tua dari pemerintah, semua yang kami lakukan sama dengan yang kami sudah jelaskan seperti itu. Kan saya juga sudah pernah ketemu dan beliau juga Pak Arya yang Muhammad, kami sudah berkonsultasi. Kalaupun apapun hasilnya Pak, kami mohon maaf kalau memang dari apapun ya 7x7 tadi kami selalu sampaikan, kami memaklumi Bapak Ibu. Namun perlu kami informasikan di Kota Bangun itu ada jemaat kami, Bapak Ibu. Jadi kami mohon maaf kalau memang ada miskomunikasi di antara kami. Nanti mungkin kalau yang mau bertanya kami akan kasih data. Kami tidak keberatan. Ya, data bersama KTP-nya ada sama kami semua. Mungkin itu dulu. Nanti terima kasih syukur matur. Saya serahkan mungkin Ibu Lurah dan pejabat yang hadir dan teman Pak Yudi ini saya bisa ketemu. Saya pasti muslim ya. Kemudian saya sekalian dari warga Kota Bangun, saya juga kebetulan saya ini penanggung jawab keagamaan kecamatan. Jadi saya sampaikan bahwa prinsipnya teman-teman yang ada dalam ini sama yang saya sampaikan bahwa orang ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi setiap pernikahan itu yang saya pakai adalah surat wujudan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallaha yasfakum innallaha alimun kabir. Kenapa ini? Karena intinya orang bertakwa di situ. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, orang satu mama, satu bapak, kakek. Kemudian menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar dapat saling mengenal. Sungguh
yang paling baik, yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa. Allah mengetahui tersembunyi maupun yang zahir. Dalam praktek-prakteknya Nabi Muhammad tidak pernah menyerang agama lain. Dan sampai saat ini orang harus menjaga. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada orang yang tidak seagama disebut dengan kafir zimah. Kafir itu artinya tidak menerima Islam. Tidak memusuhi, siapa yang menyakiti berarti menyakiti. Itu yang pastinya. Dan saya termasuk teman saya di pendeta banyak karena saya ada Purna Bakti badminton untuk pendeta pusat. Nah, itu ada juga pensiun-pensiunan polisi. Jadi